Assalamualaikum teman-teman Kisah Channel. Selamat datang di channel penuh cerita unik, gokil, dan penuh hikmah dari Timur Tengah zaman dulu, tapi tetap relate buat kita yang hidup di zaman sekarang. Semoga yang lagi nonton videonya hari ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangin deh, di tengah megahnya istana, tiba-tiba dapur istana heboh karena makanan buat pagi hari habis tak bersisa. Bukan karena pesta atau hajatan, tapi karena ada yang nyolong. Dan lebih kocaknya lagi, pelakunya malah duduk santuy di depan ruang makan sambil mukbang. Yap, ini cuma bisa terjadi kalau pelakunya adalah si paling licik dan cerdas, Abu Nawas. Hari itu, suasana istana mendadak rame. Sultan baru aja dapat laporan dari kepala dapur, isinya cukup bikin syok. Pengeluaran dapur pagi ini membengkak drastis. Padahal nggak ada pesta, nggak ada tamu agung, bahkan nggak ada gladi resik makan-makan. Awalnya Sultan mengira itu cuma salah catat, tapi setelah dicek ulang, wah, jumlah makanan yang keluar nggak masuk akal. Nasi kebuli 1 tungku, ayam panggang, semangka utuh, dan air jeruk seguci. Hilang misterius. Langsung deh Sultan curiga. Jangan-jangan ada yang nyolong makanan dari dapur istana. Para petugas dapur ditanyain satu persatu, tapi nggak ada yang ngaku atau tahu. Wajah Sultan mulai tegang. Bukan karena lapar, tapi karena penasaran dan emosi campur aduk. Lalu muncullah ide. Di saat-saat membingungkan kayak gini, hanya satu nama yang terlintas di benaknya. Abu Nawas. Si jenius penuh akal licik ini memang dikenal suka bikin geger, tapi juga sering bantu menyelesaikan masalah dengan cara yang gak terpikirkan orang normal. Tanpa pikir panjang, Sultan langsung mengutus pengawal untuk manggil Abu Nawas ke istana. Gak lama, Abu Nawas datang. Penampilannya santai seperti biasa, jubah sederhana, sandal yang udah sedikit miring, dan jenggot yang selalu digaruk-garuk kalau lagi mikir. Setelah mendengar penjelasan soal insiden makanan misterius itu, Abu Nawas cuman manggut-manggut, gaya sok detektif sambil elus-elus jenggot. Matanya kayak lagi baca teka-teki rumit yang jawabannya udah ada di kantongnya. Abu Nawas pamit sejenak, katanya mau cari bukti. Semua orang ngira dia bakal balik bawa saksi mata atau bukti kuat. Ternyata yang datang malah beda jauh dari ekspektasi. Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas kembali, bukan dengan dokumen atau barang bukti, tapi dengan tikar besar dan nampan berisi makanan lengkap. Beneran, lengkap banget sampai bikin semua yang ngelihat ngiler. Ada nasi kebuli hangat, ayam panggang utuh, semangka segar, dan air jeruk dingin dalam guci. Dia gelar tikarnya di depan ruang makan istana, terus langsung duduk dan mulai mukbang. Semua pelayan, pengawal, dan penasihat istana langsung pada ngumpul nonton kayak lagi lihat atraksi topi terbang. Abu Nawas makan dengan tenang. Tangannya lincah, mulutnya sibuk, ekspresinya bahagia. Yang lain sampai lupa tugas karena terpukau lihat dia makan kayak raja. Maksudnya Sultan. Sultan pun keluar melihat keramaian. Dan begitu lihat Abu Nawas lagi pesta makan sendirian. Ekspresi beliau campur aduk antara heran, marah, dan bingung. Tapi Abu Nawas tetap santai. Seolah-olah yang dia lakuin itu bagian dari investigasi resmi. Setelah makanan habis tak bersisa, Abu Nawas bangkit dengan tenang. Dia membersihkan tangannya, lalu menghampiri Sultan dengan senyum penuh misteri. Dari balik bajunya, dia mengeluarkan selembar catatan kecil. Catatan itu dia serahkan langsung ke tangan Sultan sambil memberi bisikan rahasia, gaya-gaya detektif yang abis ungkap kasus besar. Sultan membaca catatan itu dengan penuh rasa ingin tahu, dan setelah baca beberapa baris, tertawalah beliau sampai terpingkal-pingkal. Semua yang nonton bingung setengah mati. Apa sih isi catatan itu kok bisa bikin Sultan ngakak? Ternyata, di dalam catatan itu bukan cuma ada daftar lengkap makanan yang hilang tadi pagi, tapi juga pengakuan super jujur dari Abu Nawas bahwa dialah pelakunya. Tapi bukan sekadar ngaku.
Abu Nawas menulis bahwa dia tadi pagi kelaparan luar biasa. Dan karena tahu Sultan adalah pemimpin paling dermawan seantero negeri, dia nekat meminjam makanan dari dapur istana. Dan yang bikin Sultan makin tertawa adalah barisan pujian di akhir catatan. Bahwa Sultan adalah pemimpin sejati yang gak cuman hebat, tapi juga luar biasa dermawan dan berhati mulia. Pujian itu sukses menyentuh sisi bangga dalam hati Sultan. Langsung deh, semua niat marah hilang. Gak jadi dihukum, malah dipuji balik karena kemurahan hatinya. Abu Nawas pun berhasil keluar dari kasus ini dengan perut kenyang, nama tetap aman, dan reputasi makin tinggi. Semua orang yang nonton cuma bisa geleng-geleng. Bener-bener jurus makan gratis tanpa dosa. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran penting. Kadang, kecerdikan bisa menyelamatkan kita dari situasi sulit. Tapi bukan berarti harus dimanfaatin buat hal yang merugikan orang lain ya. Abu Nawas memang pinter ngeles, tapi dia juga tahu batas. Dan yang bikin ceritanya selalu menarik adalah caranya menyelesaikan masalah dengan cara yang unik, kreatif, dan penuh humor. Nah, gimana cerita hari ini? Lucu? Seru? Atau malah bikin mikir? Kalau kalian suka dengan kisah-kisah klasik yang dikemas kekinian kayak gini, yuk bantu support Kisah Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.